Ya, oke. Yang pertama dan ini relevan to any companies ya, nggak cuma spesifik Big Four. Yang pertama itu do research, validasi dulu gitu. Qualification-nya itu yang from the very basic itu seperti apa gitu ya. Pasti macam-macam lah ya. Entah itu GPA, entah itu experience dan segala macamnya. Itu you have to ensure kalian sudah on top of your mind gitu. Oh ini butuhnya A, B, C. Kalau perusahaan ini DEF gitu segala macamnya, itu harus divalidasi dulu, entah itu via website atau segala macamnya gitu ya. Itu dulu gitu. Terus yang kedua yang bisa coba I suggest on you, nyambung tadi, selain do research itu kalian coba lihat apakah your profile itu does fit on their requirement gitu. Karena bisa jadi ketika ada seorang yang apply gitu ya, terus misalnya dia nggak berhasil, nggak lolos gitu, itu bukan karena mereka nggak pinter atau nggak jago gitu, lebih ke karena profil yang dibutuhkan itu belum fit gitu. Belum fit bukan berarti nggak bagus ya gitu ya. Probably ada beberapa karakter yang ada di orang tersebut yang belum ada gitu. Ya, contohnya misalkan nih, misalkan korelasinya masih di Big Four ya. Ada orang lagi butuh profil auditor gitu ya. Auditor kan salah satu karakteristiknya adalah ya pasti they must have good attention in detail gitu ya, very good in structuring gitu. Probably ya, walaupun nggak semua ini ya, nggak absolut, tapi jadi kebutuhan untuk gimana sih dia bagus nggak ketika berdiskusi sama orang lain, dia orangnya luwes nggak, itu mungkin bukan jadi prioritas utama gitu ya. Yang penting adalah sebagai auditor ya dia sebagai auditor gitu ya, di klien sebagai ini, klien kita kan perusahaan-perusahaan besar gitu. Itu kita harus menjaga kredibilitas kita gitu ya, memastikan apa yang di audit itu memang benar-benar proper sesuai aturan dan standarnya kayak gitu. Jadi kalau ketemu orang nih, ya dia bisa ngaudit lah, tapi ternyata atensi detailnya dia kurang gitu. Tapi ketika berinteraksi dengan orang dia bagus gitu. Ya mungkin yang kalau misalnya saya sebagai rekruternya gitu ya probably aku bakal lebih memilih orang yang memang structured thinkingnya bagus dan dia atensi detailnya tinggi gitu. Nah, beda kalau misalnya konsultan yang probably di bidang terkait people organization misalkan, itu mungkin akan lebih membantu gitu ya. Walaupun attention detail juga perlu ada, tapi juga perlu ada tambahan gimana nih dia berinteraksi sama clients gitu, how we maintain our relationship gitu dengan clients, apalagi ini konteksnya tentang people organization kayak gitu. Itu jadi bukan berarti ini ngasih konteks juga buat teman-teman ketika waduh nggak lolos sih padahal IPK sudah 4,1 gitu. sudah berlebih gitu ya. Udah jumawa. Jadi pasti ada banyak pertimbangan kayak gitu. Jadi don't lose faith gitu. Coba aja gitu. Terus mana-mana yang kiranya best fit dengan profile gitu ya. Itu dua hal yang berkaitan. Terus yang ketiga ini yang menarik ya. Ini yang mungkin waktu di awal itu saya nggak punya perspektif ini atau knowledge ini gitu atau ilmu ini gitu ya. Karena saya sudah ngelewatin, saya bisa share ke teman-teman yang lain. Yang ketiga itu kalian bisa terlibat di komunitas-komunitas. Dalam ini let's say misalkan saya lebih banyak di bidang HR gitu ya. Itu saat ini saya banyak terlibat di komunitas-komunitas HR gitu. Ada beberapa gitu. Dari situ tuh saya bisa ketemu, bisa kenal bahkan ke petinggi-petinggi HR gitu, direktur HR di Indonesia gitu. Tanpa saya harus kayak ada sesi formal misalnya kalau nggak pandemi gitu ya, ketemu dulu itu sudah nggak perlu lewat ada grup Telegram atau grup WhatsApp, itu sudah tahu gitu. Oh si A, si B, si C itu petinggi dari
perusahaan X, perusahaan Y dan segala macamnya gitu. Bahkan kemarin karena komunitas ini ya saya involved di situ. Nah ini yang kedua, selain ikut komunitas kan juga bisa proaktif gitu, nggak cuman nyemplung aja, tapi juga proaktif. Jangan Kan pasif kalian ya. iya, nggak pasif yang nggak ada bedanya menemuin memori doang gitu ya, di HP gitu ya. Jadi kemarin saya juga proaktif itu untuk menawarkan salah satu, kalau di istilahnya di grup itu namanya steering committee gitu ya, kayak tim utama lah di komunitas tersebut ya. Waktu itu saya menawarkan diri untuk Mas, saya mau share topik ini boleh nggak gitu. Nah itu udah bonek nekat sekali gitu. Cuman saya pengen kontribusi aja gitu, nggak lebih nggak kurang, cuman pengen kontribusi aja di komunitas karena aku ngerasa di komunitas itu I get a lot of things yang mungkin aku nggak dapet gitu di kantor, di pekerjaan maupun di kuliah dulu gitu. Saya mau give back gitu. Jadi menawarkan diri jadi pembicara gitu. Long story short, akhirnya oke, diskusi key points-nya apa, saya present gitu ya, dan saya nggak mikir wah ini harus ada 100 orang yang datang tuh, nggak ada pikiran gitu. Yang penting udah niat pengen sharing, mau siapapun mau berapapun udah sharing gitu. Waktu itu sekitar kurang lebih 70-an orang kalau nggak salah. Itu banyak ya kalau di satu hall ya, itu banyak banget 70 orang gitu, dan itu dari berbagai level yang tadi saya bilang gitu. Ada yang dia sudah sebagai chief of HR gitu ya, manajer dimanapun itu, yang saya nggak kenal juga semua gitu ya, cuma peringatan doang gitu, tapi mereka datang gitu. Tapi kalau boleh tahu Mas Randy dulu sharingnya tentang apa waktu itu, yang acara 70 orang itu? Oh ya, waktu itu aku share kemarin itu gimana cara ngebangun collaborative culture waktu itu. How to build a collaborative culture gitu, kalau saya gitu ya. Jadi memang ya masih terkait tentang people related gitu ya, tentang HR domain gitu. Nah singkatnya sudah selesai, akhirnya tahu get to know satu sama lain udahlah ya. Jadi at least orang ada namanya Randy gitu ya, di komunitas X ini gitu, di komunitas HR ini gitu ya. Itu yang ketiga gitu ya, involve dan proaktif di komunitas-komunitas yang relevan, yang memang kalian tertarik di bidang tersebut, entah itu misalkan di bidang teknologi, misalkan digital, entah itu di bidang yang lain, entrepreneurship probably gitu ya, kalian terlibat di komunitas tersebut dan segala macamnya, itu banyak ya. Yang penting kalian mau aja cari dan mau terlibat dan kontribusi ke sana gitu. Nah yang terakhir nih, karena konteksnya karir, yang saya bisa suggest itu punya akun LinkedIn gitu. Nah ini menarik. Jadi LinkedIn ini salah satu professional sosial media yang terbesar dalam hal tujuan untuk karir ya, terutama ya. Yes, benar. Itu LinkedIn gitu. Jadi ini saya kasih hint ya, bahwa beberapa perusahaan yang saya keterima itu ya karena lewat LinkedIn gitu. Okay. Jadi, nah ini yang menarik. Waktu saya coba approach salah satu HR-nya, ya masih nyambung tadi yang poin ketiga tadi ya. Ternyata si HR ini itu ikutan sesi yang waktu saya share kemarin gitu. Di komunitas kemarin gitu. Ini Randy yang kemarin share gitu. Pertama saya belum kenal sama sekali ini orang di siapa ya, tapi saya approach waktu di LinkedIn gitu kan. Ternyata kenal gitu. Kenalnya gara-gara itu gitu. Imagine kalau misalnya aku hanya join di komunitas, ya udahlah ya, dengerin doang, ngeliatin chatnya, nge-scrolling, udah selesai gitu ya. Mungkin ketika kita lagi mau coba approach perusahaan gitu ya, mau apply via LinkedIn, ya HR-nya nggak tahu ini siapa si X, Y, Z ini gitu. Itu fun fact-nya dari situ. Ternyata si Mbak ini ikutan ya kemarin gitu. Nah, terus ya akhirnya in professional relationship ya, saya mau ngelamar Mbak ini segala macamnya gitu. Ya ujungnya singkatnya dapat gitu. Jadi yang keempat itu kalau belum punya LinkedIn, saran saya kalau misalnya kalian memang mengejar career advancement,
bikin gitu ya, bikin lengkapin profilnya gitu ya, connect sama akun-akun LinkedIn yang related sama bidang kalian gitu ya. Misal saya di bidang people in organization and culture gitu ya. Ya yang saya connect ya orang-orang yang di bidang itu gitu. Baik itu di perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan, termasuk di consulting firms gitu. Jadi koneksi saya lebih banyak ya emang untuk saat ini ya di perusahaan-perusahaan konsultan gitu, di big four company gitu.